Ada satu pertanyaan seorang murid. Murid itu berguru kepada seorang ulama tasawuf yang amat sangat populer pada abad 13 di sebuah negeri namanya As-Sakandari. Nama guru itu adalah Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah. Kalau hobi membaca buku pasti tahu. Kitabnya yang paling fenomenal adalah, ada yang tahu? Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tahun 1310 Masehi. Apa pertanyaan murid itu? Tuan guru, sekian banyak amal-amal yang kita lakukan, mulai solat, zakat, puasa, haji, umroh, belum lagi baca Quran, zikir, belum yang sunat-sunatnya. Bagaimana kita bisa tahu, Tuan Guru, bahwa Allah itu menerima amal kita? Apa tandanya bahwa amal kita itu Allah terima? Saya jadi penasaran, apakah amal-amal kita itu diterima oleh Allah? Maka Imam Ibnu Athaillah menjawab, man wajada samarah amaluhu ajilan fahuwa dalilu ala wujudil qabul. Barang siapa yang mendapatkan buah, samarah itu buah, dari amal-amal yang dia lakukan, itu adalah tanda amalnya dikabulkan oleh Allah. Jadi beliau murid ini masih bingung apa buah amal itu. Ibnu Athaillah tidak langsung menjawab secara luas. Lalu datanglah murid beliau bernama Asy-Syaikh Imam Ahmad Zarruq menjelaskan maksud Tuan Guru. Ini kata muridnya nih. Kata muridnya, yang disebut dengan amal itu berbuah adalah amal-amal yang kita lakukan itu berhasil, tercapai tujuannya. Contoh, solat apa tujuannya Bapak Ibu? Oh, pada bingung semua. Apa tujuan solat? Oh, macam-macam tafsirnya. Solat itu tujuannya tanha anil fasyai wal munkar. Kan jelas itu Al-Ankabut ayat 4. Tak perlu panjang-panjang kemana-mana. Jelas Allah mengatakan tanha anil fasyai wal munkar. Itu buah solat itu. Inna solata tanha anil fasyai wal munkar. Kemudian kita datang nanti Ramadan, kewajiban kita. Apa buah daripada Ramadan? La'allakum tattaqun. Zakat apa buahnya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bersih hati, bersih harta. Buah. Itu yang buah itu. Haji, umroh apa buahnya? Buah haji dan umroh adalah syurga. Al-hajru mabrur laisa lahu jaza illal jannah, syurga. Tapi untuk mengetahui syurga itu bagaimana? Nah, maka Imam Ahmad Zarruq menjelaskan satu persatu tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah. Mengutip dalam Al-Quranul Karim, pertama terdapat dalam surat Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang pertama
bahwa amal seseorang itu diterima tandanya inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang sering bermunajat kepada Allah dengan amal ibadahnya, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya la khaufun alaihim. Tanda pertama ibadah itu diterima, hilangnya rasa takut dalam hati tentang dunia. Ini siapa yang bisa merasakan ini? Hilang rasa takut, la khaufun alaihim. Tidak ada yang ditakuti oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang takutinya. Walam yakhsha illallah. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah beramal ibadah masih ada rasa takut dalam hatinya tentang dunia, berarti amalnya perlu direnovasi, perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Apa penyakit yang paling berbahaya di dunia sejak dulu sampai sekarang? Penyakit apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Cinta dunia. Bisa, bolehlah. Hubbud dunia. Tapi yang paling berbahaya penyakit itu adalah ketakutan. Setuju enggak? Manusia banyak dihantui rasa takut. Padahal solat udah, puasa sudah, ke masjid rajin, tapi rasa takut itu masih banyak. Satu, takut gagal. Orang sekarang tengoklah hidupnya berlomba-lomba bagaimana bisa berhasil, takut gagal. Kalau buat ini bagaimana supaya tidak gagal, takut gagal. Modal sudah banyak diberikan, sudah banyak ditanam, takut gagal. Nanti dikejar jabatan ini, takut gagal. Sehingga dengan ketakutan itu orang melakukan apa saja, tidak peduli lagi halal dan haram, yang penting berhasil. Tengok sekarang Bapak Ibu, mau nyogok lah, yang penting berhasil. Takut dia gagal. Mau sikut sana, sikut sana, sikut sini, hantam sana, hantam sini, zolim sana, zolim sini. Yang penting saya harus berhasil, anak saya harus berhasil, keluarga saya harus berhasil. Takut dia gagal. Padahal dunia ini sementara. Siapa yang melahirkan rasa takut itu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan. Berarti dia masih ditakut-takuti oleh syaitan. Hatinya penuh dengan rasa was-was. Berarti amalnya belum berbuah. Ini kata Imam Ahmad Az-Zarruq. Ahmad Zarruq dari Imam Ibnu Athaillah. Ketakutan yang paling banyak melanda manusia. Apalagi termasuk takut miskin. Orang takut miskin, sehingga apapun cara dilakukan supaya kaya. Apalagi tinggal di kota, orang berlomba-lomba supaya bisa hidup kaya. Tidak peduli punya orang, punya kita. Tidak peduli menipu, tidak peduli hantam sana. Yang penting saya kaya. Padahal sudah dikasih jabatan, punya harta, punya kedudukan, sudah cukup, tidak juga mau. Masih mengambil lagi. Tak cukup dia yang kaya, anak-anaknya juga harus kaya, keturunannya, cucu-cucunya harus kaya. Jangan sampai dia hidup miskin. Ketakutan itu juga takut, berarti amalnya belum berbuah. Apa yang kita takuti? Jangan takut. Dunia ini sebentar. Tapi syaitan selalu menghantam hati kita supaya takut.
Apalagi? Takut apa lagi? Takut sakit. Termasuk itu. Bukan kita sok-sok sehat, tidak. Tapi kalau sudah terlalu ketakutan tentang penyakit, ini juga bahaya. Berita-berita disampaikan ini begini, jangan begini, jangan itu, nanti sakit. Padahal dalam ajaran Islam, sakit itu bisa jadi dalam bentuk kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan buruk sangka dengan orang sakit. Bisa jadi orang sakit itu adalah tanda Allah sedang mencintainya. Bapak Ibu minta maaf, sudah coba kita cara petini, makan kita, olahraga, bangun begini, tidur begini, hidup secara hidup sehatlah, secara ilmu medis. Sakit juga kita. Jangan sedih. Begitu mungkin cara Allah menghapuskan dosa kita. Maka dalam Islam tidak ada perlu takut sakit. Usaha itu penting. Ikhtiar itu nomor satu. Berdoa untuk memperkuatkannya. Tapi hasil itu dari Allah. Ternyata sakit juga. Ya begitulah cara Allah sayang dengan kita. Nah, sekarang lagi musim apa nih Pak? Musim sakit. Musim sakit sekarang nih. Banyak orang sakit sekarang. Jangan takut. Yang penting kita jalankan sesuai dengan syariat. Berusaha. Kalau ternyata sakit, mungkin begitu cara Allah menunjukkan sayangnya. Maaf bicara Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang ibadah kita belum benar. Niat kita belum ikhlas. Rukun-rukun ibadah kita belum tepat. Ilmu kita belum mantap. Tapi kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana caranya? Lewat sakit. Lewat sakit itulah Allah ampunkan dosa kita. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, siapa yang demam panas 1 hari, maka Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Yang sakit demam panas 1 hari dia demam, itu 1 tahun dosanya dihanguskan oleh Allah. Tapi jangan pula minta sakit. Tidak. Sakit ya Allah sakit. Jangan. Belum lagi berita yang menakut-nakutkan. Ini tak boleh, itu tak boleh, tak boleh. Sekarang orang banyak ketakutan makan Pak. Makan takut orang. Makan nasi tak boleh. Makan daging tak boleh. Ikan tak boleh. Ayam tak boleh. Kambing apa lagi? Betul tidak? Kan itu tak boleh. Jadi orang sekarang sudah banyak takut mengkonsumsi yang halal. Padahal itu dihalalkan oleh Allah. Nasi kan halal. Daging kan halal. Kambing halal. Apalagi ikan halal. Yang tak halal tu mencuri. Ayam curian itu dah halal, itu tak boleh. Tapi kalau halal, apa yang kita takutkan? Jangan takut, makanlah. Ini ada undangan akikah, takut datang. Kenapa? Pasti makan kambing nih. belum makan kambing, tengok kambing naik tensi dia. Uang banyak, miliaran, makan tak boleh. Ngapain hidup mati lagi? Tak boleh semua. Di meja tu lengkap, ada ini, ada udang, ada siput, ada nak boleh makan. Takut makan. Pada dalam Islam, kulu washrabu wala tusrifu. Ya kan? Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Selama dia halal makan. Tak boleh berlebihan. Saya pernah dialog sama dokter spesialis penyakit dalam. Dok, orang diabetes itu boleh tak minum gula? Boleh. Tapi sekedarnya. Orang diabetes itu boleh tak makan nasi dok? Boleh, makan nasi. Tapi sekedarnya. Secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Itu yang diajarkan Islam itu sebenarnya. Wala tusrifu.
Jangan berlebih-lebihan. Tapi kita banyak sudah ditakut-takuti. Nah, ini juga masuk daripada ketakutan. Yang akhirnya banyak orang takut mati. Bapak Ibu yang hadir, takut mati atau tidak? Lambat jawabnya, berpikir dulu. Gimana Pak? Bapak-bapak takut mati enggak? Oh, bingung jawabnya. Yang takut mati apa alasannya? Hah? Kurang amal. Ya perbanyak amal. Sebenarnya bukan takut matinya, tapi masih hubbud dunia, masih cinta dengan dunia. Itu sebenarnya berpisah dari dunia itu yang berat. Karena berpisah dari sesuatu yang kita cinta itu berat. Jangankan Bapak Ibu kita yang hadir nih, seandainya kita datang ke ruang ICU, orang yang sedang ditutup dengan oksigen, ya kan, ruang ICU kan, coba bisikkan ke telinganya, Bapak mati enggak? Enggak mau dia. Yang hampir mati saja enggak mau mati, apalagi yang masih sehat. Begitulah dunia, ditakut-takuti kita. Siapa yang membuat kita takut? Bisikan setan. Kenapa setan membisikkan kita? Tanda amal kita belum sampai ke jiwa kita. La khaufun alaihim. Yang kedua tandanya walahum yahzanun. Tidak ada lagi yang perlu disedihkan dengan dunia ini. Tanda amalnya berbuah, tidak ada yang perlu dia sedihkan di dunia ini. Oh, ini memang berat, butuh perjuangan Bapak Ibu. Apa yang kita sedihkan? Apa yang membuat kita sedih dengan dunia ini? Sedih kehilangan sewajarnya, tapi jangan terlalu dipikirkan terus. Kapan kita bangkit? Sedih masa lalu kita pernah kelam, sudah tinggalkan. Masa lalu tinggal kenangan, masa sekarang adalah yang kita nikmati. Masa depan belum pasti. Harapan, nikmati hidup ini. Maka orang yang beriman itu sebenarnya bergembira. Itu orang beriman tuh, hidupnya gembira, semangat, bukan loyo. Jadi orang-orang beriman tuh gembira dia. Jangan kira Bapak Ibu Nabi Muhammad itu banyak murung hidupnya. Tidak, bergembira, bermain-main dengan sahabat, bergurau-gurau dengan sahabat. Apakah Nabi pernah bercanda bergurau dengan sahabat? Oh pernah, bahkan sering. Bahkan pernah sahabat mengatakan, kami melihat Nabi ketawa sampai nampak gigi rahang Nabi. Oh begitu. Jangan bilang ketawa tak boleh. Ketawa itu boleh, senyum sedekah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajahu pernah bergurau dengan Nabi. Ini contoh gurau Nabi, ya. Contoh canda Nabi. Ketika Nabi makan korma bersama Ali bin Abi Thalib, sedang makan, Nabi ngobrol dengan sahabat, makan korma, Ali pun juga makan. Setiap Ali makan, Ali bin Abi Thalib mengambil tampang korma itu, diletakkannya ke tampang sisa makanan korma Rasulullah. Jadi makannya, letakkannya. Setelah banyak makan korma, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasul, congok betul makan, banyak korma hari makan. Rasul lihat punya Ali, lebih congoklah kau lagi. Kamu tampang-tampang pun kau makan. Tak ada tersisa. Rasul tahu bahwa Ali itu memindahkan tampang itu ke tempat Nabi. Nabi tahu ini Ali mau nipu dia, tapi lebih hebat Nabi menipu Ali. Kau kira aku yang congok, rupanya kau lebih congok lagi. Bukan korma saja yang kau makan, tampangnya pun kau makan. Tak ada sisa, tidak ada tersisa. Itu contoh Nabi itu juga bergurau, Nabi itu juga bercanda. Jadi gembira umat Islam, tak perlu kita sedih dalam kehidupan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ahmad Az-Zarruq
dari keterangan Ibnu Athaillah. Yang kedua, terdapat dalam surat Yunus ayat 62. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa contoh tanda orang amal diterima yang ketiga? Mengambil Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihah." Barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beramal itu karena iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah, kehidupannya semakin hari semakin membaik. Bapak Ibu bisa merasakan itu, itu tanda amal diterima. Kehidupan kita semakin hari semakin bertambah baik. Imam Ahmad Zarruq menjelaskan makna hidup semakin baik itu apa? Ada dua. Yang pertama adalah sejak dia bersedekah, dia semakin rajin bersedekah. Tanda sedekah awalnya diterima Allah. Sejak dia rajin ke masjid, dia semakin rajin ke masjid. Tanda amal dia sebelum itu diterima oleh Allah. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu tanda-tanda amalnya dikabulkan Allah. Apalagi maknanya? Hatinya semakin tenang. Siapa yang beramal ibadah, hatinya semakin tenang, pikirannya semakin tenang, tanda hidupnya semakin baik. Kalau hati tenang, pikiran tenang, maka gerak-gerik tubuhnya akan semakin tenang. Baiklah kehidupannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa merasakan. Sejak saya ikut wirid, sejak saya rajin ke masjid, apa rasa hidup ini? Semakin baik enggak? Kalau ada rasa semakin tenang, semakin baik, itu tanda amal diterima oleh Allah. Tapi kalau semakin rajin ke masjid, semakin rajin ibadah, semakin rusak pikiran, itu gawat itu. Semakin buruk kehidupan, itu bermasalah. Bukan ibadahnya yang salah, kita yang melaksanakan ibadah yang belum betul. Makna yang kedua adalah falanuhyan hayatan thayyibah, hidupnya semakin baik, kelakuannya semakin baik, atau disebut dengan akhlakul karimah. Sejak rajin tahajud, sujud, semakin tawaduk. Tapi kalau ada orang semakin rajin solat, semakin sombong, ini bermasalah. Sombong, sok-sok taat, sok-sok soleh, sok-sok rajin ibadah, itu berarti angkuh, tak boleh. Berubah akhlaknya. Dengan orang semakin ramah, semakin baik tutur katanya, itu tanda amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau semakin rajin ke masjid, omongannya semakin kasar, ini bermasalah. Tidak nyangkut ini. Ini capek nanam pohon, buah tak ada. Sudah ditanam pohon, sudah dibeli pupuk banyak-banyak, disiram tiap hari, tak berbuah. Berarti ini sia. Man wajada samara, tak dapat dia dari buah pohon yang ditanamnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada amal ibadah itu pada ujungnya membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Sejak Bapak tu rajin ke masjid, dia sudah mau negur kita,
Oh, itu berarti bagus. Sejak si anu tu tobat, sejak dia rajin beribadah, semakin sombong dia. Tak mau disapanya kita. Itu berarti terbalik itu. Itu terbalik. Seharusnya bertambah ilmu, bertambah amal, semakin ramah dengan orang. Dengan tetangga semakin baik. Habluminasnya meningkat. Itu sebenarnya hakikat dari ibadah. Puncak dari amal ibadah itu bukan banyaknya amal, tapi semakin baik bentuk karakter sifat akhlaknya kepada manusia. Apa tanda orang beriman kata Rasulullah? Tanda orang beriman semakin baik hubungan dengan manusia. Itu tanda orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak bisa dikatakan orang-orang itu beriman pada Allah sebelum dia dengan saudaranya sesama muslim semakin baik dan semakin cinta. Mau dia berkorban demi saudaranya sesama muslim. Bukan saling membuka aib, bukan saling menghantam sesama muslim, bukan saling bermusuhan. Nabi itu berdakwah Bapak Ibu 20% lisan, 80% bilhal. Maka dakwah itu ada dua. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bilhal. Bilhal itu apa? Akhlakul karimah. Itu tanda amalnya diterima oleh Allah. Jadi kalau kita simak pun satu-satu dari amal ibadah, muaranya ke sana. Solat tanha anil fasya'i wal munkar. Orang yang solat itu tercegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Dia semakin baik. Akhlaknya semakin baik, tercegah dia. Manusia itu Bapak Ibu secara psikologi cenderung berbuat dosa. Memang begitu sifat kita diciptakan Allah, cenderung berbuat dosa. Sehingga ada bahasa Minang. Kalau saya salah tolong ditunjukkan. Kata orang Minang begini, entah itu peribahasa, entah itu petata petiti, saya tidak tahu. Mato condong kanan, mato condong kanan rancak, salero condong kanan. Dulu saya tak paham itu. Saya tanyalah sama kalimatnya bagus. Mato condong kanan rancak, salero condong kanan lama. Saya tanyalah sama orang tua-tua di Minang, apa maksud kalimat itu? Apa Pak? Oh, mencontohkan yang bana, yang manang, mencontohkan yang manang. Apa maksudnya itu Pak? Jadi yang kalah-kalah tak usah dicontoh itu. Jadi saya tanya ini, maaf kalau saya salah bertanya ke sumbernya. Apa makna mato condong kanan rancak? Maknanya adalah manusia itu cenderung berbuat dosa. Taunya yang enak-enak saja. Tak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Nafsu itu perturutkan yang enak-enak tanpa tahu batasan-batasan. Akhirnya apa? Cenderung manusia itu jatuh kepada dosa. Jadi kita tuh cenderung jatuh kepada dosa. Maka turunlah agama dengan amal-amal ibadah untuk menangkis. Itu yang disebut dengan tanha, mencegah. Kita ini Bapak Ibu sebenarnya suka berbuat dosa, tapi karena ada solat, batal dosa itu kita lakukan. Allah yang membatalkan. Kita tuh ingin sebenarnya berbuat sesuatu yang membuat kita enak, senang-senang, berhura-hura, berpesta-pesta. Suka kita sebenarnya, dan kita mau sebenarnya. Cuman karena ada solat kita. Solat kita itulah yang membantu kita membatalkan nafsu buruk kita itu. Maha bicara Bapak Ibu, siapa yang tak suka dengan
nafsu yang sifatnya birahi. Contoh nih Pak ya, yang tersinggung nih contoh aja. Bapak-bapak yang hadir nih, ini rata-rata yang di atas 50-60 lah. Kalau lewat perempuan seksi cantik, Bapak lihat suka atau tidak? Jujur aja lah, semua sombong loh. Hah? Hah? Jujur, coba jujur. Ada perempuan pakainya seksi, sedikit tertutup, cantik, suka enggak Pak? Ibu pula yang jawab. Manusiawinya suka. Itu yang disebut dengan mato condong kanan. Jangankan bapak ibu, ya, jangankan kita Pak, termasuk saya. Ali bin Abi Thalib saja, selepel Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, sahabat Nabi, yang wajahnya itu digelar karamallahu wajahahu, Allah muliakan wajah Ali. Itu ketika lewat perempuan seksi ketika berjalan bersama Nabi, nak berkedip mata Ali itu. Ditegur Nabi, "Li, jaga pandanganmu." Ali itu Pak, apa boleh awak? Ali itu, Ali bin Abi Thalib. Cenderung kita suka ke sana. Kalau ada misalnya berpesta-pesta, mabuk-mabuk, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, saya yakin kita suka. Coba kita punya solat, kita mengaji, kita ikut taklim, itulah yang membatasinya Pak. Dibatasinya kita oleh itu. Kalau tidak ada agama nih Bapak Ibu, tidak ada solat kita Pak, kacau hidup kita nih, kacau. Siapa yang mencegahnya? Tidak ada. Bebas. Bahkan nafsu manusia itu lebih ganas daripada nafsu binatang. Kalau dibiarkan nafsu kita nih Bapak Ibu, lebih jahat daripada nafsu binatang. Ketika orang tidak lagi menggunakan amal ibadah sebagai tamengnya, tidak menggunakan agama sebagai pondasinya, kacau. Tengoklah sekarang, jahat-jahat orang, kejam-kejam. Itu masih mending masih mengaku Islam. Masih ada juga solat, bahkan sudah haji malah. Membunuh orang, merusak alam. Sekali dibunuhnya orang bukan satu, ribuan orang dibunuh. Tuh tengok tuh, yang kejadian baru-baru ini. Kan penjahat itu Bapak Ibu. Nafsu semua itu. Padahal sudah solat, sudah beribadah, masih cenderung juga manusia untuk berbuat kepada kezoliman. Di kemana amal ibadahnya? Berarti belum bisa mampu mencegah keburukan yang ada pada dirinya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu keinginan berbuat maksiat, tertahan dengan solat kita, itu tanda Allah menerima amal ibadah. Tercegah dia, berubah kelakuan kita. Kalau dilepaskan kita nih, ngeri-ngeri jahatnya. Betul tidak? Siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Ya nafsu kita, keinginan kita yang melebihi daripada akal sehat. Atau jahatnya manusia sekali berbuat jahat. Ketika ibadah tidak menjadi sebagai tameng, tidak melindungi diri kita, maka habislah kehidupan ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu masih bisa beribadah. Itulah tameng kita. Masih ada kita solat, masih ada kita puasa yang menahan diri kita, masih punya Ramadan kita Bapak Ibu. Seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, tidak ada puasa sunat, siapa yang membentengi diri kejahatan-kejahatan kita? Iya kan? Ngeri sekarang ini Bapak Ibu.
Sebab itu jadikanlah amal-amal ini sebagai benteng-benteng diri kita, nafsu kita, kecenderungan kita berbuat jahat itu. Seandainya tak ada amal ibadah, kita hidup lepas saja, maka di mana-mana semakin parahlah kehidupan ini. Saya tadi pagi ceramah di satu masjid subuh. Ada mantan kompol bertanya sama saya. Bertanya, sebentar, tanggung pula nih. Bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana orang-orang Islam yang memahami agama Islam itu dari tafsir-tafsir Al-Quran yang bermacam-macam, mereka mentafsirkan Al-Quran sehingga terbitnya sebuah pemahaman teroris. Ada kelompok-kelompok Islam yang menjadi teroris. Saya panjang lebar sejawab. Kesimpulan begini, sebenarnya tidak ada umat Islam yang teroris. Yang ada itu umat Islam kesal dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Cara-cara mereka bermacam-macam. Negeri kita ini sudah banyak api yang menyala, tak dipadamkan, sibuk mengurus asap. Kita ini sibuk menghalau-halau asap, Pak. Tapi apinya tak dipadamkan. Ketika ada umat Islam sekelompok kecil bereaksi, dibilang teroris. Padahal cara mereka untuk memadamkan api. Api itu hidup terus. Apa api itu? Ketidakadilan, kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Nafsu-nafsu orang merajalela, tak tahu lagi kebenaran. Rakyat-rakyat kecil habis ditindas. Mereka lapar, mereka ngantuk, mereka miskin, mereka marah. Tapi kalau kebijakan yang diberikan itu membuat rakyat kenyang, rakyat bisa tidur lelap, rakyat bisa hidup dengan layak, takkan ada yang membuat reaksi seperti itu. Maka satu tugas kita, padamkan api, bukan menghalau asap. Itu gunanya amal ibadah. Amal ibadah itu kita membentengi diri kita supaya api itu tidak menyala kemana-mana. Nafsu-nafsu orang yang mempunyai kewenangan itu sudah melewati batas. Ketamakan, keserakahan, rakus untuk menguasai negeri kita ini, mengambil kekayaan alam negeri kita, korban rakyat. Padahal mereka juga beribadah. Kemana amal ibadah mereka? Kemana solatnya? Kemana puasanya? Kemana hajinya? Tidak berbuah, karena tidak menunjukkan kehidupan yang baik. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya, tanda amal ibadah itu diterima, dia mampu memberikan kehidupan yang baik, bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang lain. Sebab itu Nabi tutup dengan hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, amal yang paling diterima oleh Allah adalah manusia yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah tanda amalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.